Sampurasun wargi Jabar, ada update terbaru dari pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas Ciledug hingga Losari di Jalan Letjen DI, Panjaitan. Saat ini, per 23 November 2025, progres pekerjaan sudah mencapai 10%. Penanganan dilakukan sepanjang 1,9 km dengan nilai kontrak sebesar 3.782 juta rupiah yang bertujuan membuat perjalanan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih layak untuk wargi yang beraktivitas setiap hari menggunakan jalur ini. Dan di balik angka serta progres ini, ada 35 orang pekerja jalan yang setiap hari turun langsung ke lapangan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan detail demi detail pekerjaan, mulai dari membersihkan permukaan jalan, menutup kerusakan kecil, hingga memastikan hasil akhir kuat dan rapi. Karena pekerjaan akan masih berjalan, tetap berhati-hati saat melewati area pekerjaan ya wargi. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Kang Deddy, Hardianto. Evaluasinya kan mudah-mudahan serius ya dari karena kalau itu longsor kawasan industri ini Dulu nggak ada, Pak. Tahu-tahu ada. Udah dicabut aja, nggak boleh lagi. Saya udah ini Jatiro Cipambu udah dihentikan. Tidak boleh. Zaman saya jadi bupati, dua kecamatan ini tidak boleh lagi ada. Soalnya kalau itu langsung ke sini udah ditutup. Terus sepanjang jalur dari sananya bersihin. Siap. Harus berani, jangan takut nggak populer. Siap, Agung. Jangan takut nggak populer. Ya, aman. Bapak, bersihin. Sapa godos ini aman bersih. Kang Deddy, ini pabrik coklat terbesar supaya Oh iya. Ada di sini. ini diresmikan sama Pak RK Ini bagus belakangnya itu. Cuman dulu cantiknya tergantung oleh visum. Iya, makanya nggak boleh diganggu. Kalau jelek itu hokinya orang Sunda itu gunung. Iya, betul. Nah, sama juga Jawa Barat. Sekarang nambah lagi. Yang kita bangun di sana, gudang Garut terbesar di sini. Oh, jadi gudangnya pergudangannya di sini ya. Nambah. Garut Food terbesar. Terbesar gudangnya ya. Gudang. Kalau sekarang kan belum ya. Kami akan mengundang dengan hormat Gubernur Jawa Barat, Bapak dan Ibu, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Bupati yang sudah pinter sejak lahir. Saya ucapkan terima kasih atas kinerjanya di Kabupaten Sumedang. PR Bapak tinggal satu, seluruh kawasan industri di sini bayar pajak dalam setiap tahun, merekrut tenaga kerja, trotoarnya harus bersih dan rapi. Kita harus mulai, pemimpin harus mulai bisa menempatkan siapapun untuk mentaati aturan. Hak pejalan kaki, hak pengendara harus diberikan. Dan ekonomi juga akan tumbuh nanti dengan apa? Kita berikan solusi. Solusinya apa? Mari kita pikirkan. Seluruh karyawan di sini perlu tempat makan siang. Dan perlu warung yang murah. Kalau industrinya belum bisa menyiapkan, bisa saja kita ngomong dengan pengelola kawasan, Pemda Provinsi Jawa Barat bersedia membangun kantinnya. Kemudian, raih UMKM tanpa perlu bayar pajak. Nanti dia menyiapkan makan pagi soto, lontong sayur, kan begitu, nasi kuning, bakso, mie ayam, seperti itulah makanannya.
Nah kemudian di dalam tanpa dipungut pajak, maka dia harus bisa menyediakan makanan yang murah karena seluruh komponennya sudah dibayarkan oleh Pemprov. Dan tetapi saya meyakini betul bahwa seluruh industri akan berkembang dengan baik dengan cara apa? Dengan cara tidak mendramatisir diri menjadi orang miskin. Itu doa. Kadang di antara kita itu sudah mendramatisir. Abdi teh di mana atuh? Jalmi alit, pedagang alit, pemajikan dua sebenarnya. Ya kita jujur ya, sudah menjadi pedagang besar, harga baksonya 25.000 per porsi, ya kan? Tapi masih pakai LPG 3 kg. Sudah 25.000 per porsi, itu sudah untungnya kira-kira 15.000, tapi masih punya LPG 3 kg. Saya ini ngerti yang begini Pak. Kenapa? Karena saya membesarkan pedagang-pedagang kecil. Sudah berapa puluh tukang sate yang besar, ada yang nurut sama saya sampai hari ini kokoh besar, ada yang tidak nurut. Saya pernah berkenalan dengan pedagang yang omsetnya 50.000 perak, hujan nggak laku. Saya makan di situ, kemudian saya mau bayar, nggak boleh Pak, nggak boleh. Kenapa? Dulu waktu saya lahiran bapak bayar, perasaan nggak punya istri di luar sebenarnya. Oh, gimana ceritanya? Ya dicerita, itu ajudan saya yang bayarin ke rumah sakitnya karena dia ternyata suaminya pernah datang ke kantor saya, istrinya melahirkan 14 juta, saya syarat nggak bisa bayar. Terus saya bilang nggak bisa saya bayar. Kenapa hari ini baru dapat 50? Oke, besoknya saya bolak-balik ke situ setiap seminggu 2 kali sore saya dan teman-teman makan. Akhirnya kelihatan mobil Kang Deddy parkir di situ pasti enak. Setelah itu meningkat. Hari ini omsetnya 1,2 miliar per bulan. Saya tanya, kamu untungnya berapa? Padahal jualnya cuma 2.000 perak satenya. Kenapa nggak ditaikin biar rakyat kecil beli? Oke. Berapa kamu punya untung? Ya Pak, kalau 40% mah masih punya. Berapa kamu punya uang di rekening hari ini? Punya Pak, yang utuh aja 3 miliar. Saya bilang, nggak boleh pakai gas 3 kg. Itu haknya orang lain. Kamu sudah kategori kaya, nggak boleh lagi ngaku sebagai UMKM yang miskin, omsetnya udah tinggi. Saya bilang terus, saya kasih tahu lagi, toiletnya harus bersih, pintu toiletnya harus yang bagus, toiletnya harus yang mahal. Saya bilang begitu. Bangun hari ini dia ngomong lagi, lapor Pak, saya udah bangun hari ini 1 miliar Pak saumnya. Saya rapi. Kenapa? Karena hak pembeli kamu harus berikan. Dia harus dapat meja kursi yang baik, toilet yang bersih, layanan parkir yang memenuhi, itu hak dia. Nah, karena banyak para pedagang ingin menghindari pajak. Dengan cara apa? Dengan cara pura-pura warungnya jelek, tapi rumah anaknya mewah. Anaknya pakai Mercy kemana-mana. Saya tuh berkenalan yang itu banyak banget. Nah, problem yang berikutnya apalagi? Regenerasi pedagang tradisional itu. Ibunya meninggal, tutup. Kenapa? Karena itu perlu ketelatenan. Kemudian bumbunya segala macam. Nah, anaknya ini nggak fokus suruh belajar itu. Yang lain lagi kerjanya cuma buka laci, ngambil duit, berangkat lagi, beli mobil, itu rusak. Nah, ini yang harus dirubah. Untuk itu mudah-mudahan ini teman-teman dari Prestige Garuda Food, manajer direktur, kemudian managing director, brand ambassador yang tingginya saya perkirakan 172 plus haknya 10 cm jadi 182. Saya selalu memperhatikan wanita cantik, jujur aja. Kalau Pak Bupati tidak boleh, haram memperhatikan wanita cantik bagi istrinya. Kalau saya kan bebas, duda. Nah, jadi kalau gubernurnya selalu memperhatikan wanita cantik, berbahagialah gubernurnya. Artinya gubernurnya normal. Kalau gubernurnya memperhatikan laki-laki ganteng, sudah, itu kiamat. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, kenapa? Ada di brand pikiran kita bahwa apa yang ditekuni tidak bergengsi. Menurut saya industri makanan itu, saya tahu untungnya paling gede. Saya pernah ngomong lah dengan teman-teman pengusaha. Saya bilang, berarti yang konglomerat tuh yang industri motor. Pak Deddy salah. Apa? Pak Deddy salah. Industri yang bisa melahirkan konglomerat itu adalah industri makanan. Jadi bukan yang motor 20 juta, bukan.
Yang kecil-kecil, sukro, kopi, permen, itu tiap hari coklat, coklato, coklat usia. Nah ini Pak Didi, karena uangnya beredar tiap hari. Terus yang kedua, dibikin makin kecil, yang 1.000 perak itu justru yang bergengsi. Duit 1.000 diambil, duit gopay diambil, habis lacinya. Bayangin loh, karena tiap hari orang ngeluarin 2.000 perak beli permen atau 3.000 beli coklat. Itu kan tiap hari muter. Makanya saya lihat produksi kopi itu dibikin saset. Kalau pakai A jadi sasetan gitu. Saya beli saset, ternyata itu paling efektif. Kan seduh, kocak jadi 1.000 perakan, jadi 1.500, jadi 2.000. Saya kan tiap hari belanja yang begitu Pak. Kan tukang nyangkul saya itu dengan tukang nembok 150 tiap hari kerja di tempat saya. Jadi saya tiap hari beli kopi. Nah ini yang terjadi. Nah tinggal industri makanan itu harus bertanggung jawab terhadap apa? Sampah plastik. Ini saya tukang mungutin nih, perhatikan, iya pabriknya cek aing teh ya. Anak saya itu di lemari, saya baru tahu pabriknya di sini. Anak saya tuh Nyiyang tuh di sudut kamarnya itu selalu ada tumpukan makanan agar dia tidak kemana-mana. Pagi-pagi, ya ini, saya baru tahu pabriknya ini. Tadi saya makan, harganya Pak itu 1.000. Wah murah ngenah deh. Keren lah, gitu. Ini cara promosi, bayar dong mas saya. Saya penggemar. Ini. Nah, kemudian yang saya pahami dari seluruh merek ini, Garuda Food itu cuma satu yang di otak saya mah, sukro jeung suuk. Sukro, udah sukro Garuda. Sukro teh tisuna, Sumedang, naon suuk di jero. Orang Sunda itu, sukro tuh suuk di jero. Orang Sunda comro, oncom di jero, misro, amis di jero. Gitu. Nah, kemudian ini yang dilakukan. Nah, karena saya jadi gubernur, begitu masuk saya langsung tanya, ini beli kacangnya di mana? Suuk lain kacang, saya tanya. Beda. Orang Sunda mah. Kacang mah ya kacang ponok, kacang panjang. Kacang panjang paling mahal harganya sekilo 6.000. Itu kacang panjang. Kacang ponok di micet ada yang 250. Tepuk tangan lah. Itu kan fakta. Nggak usah kita ini hidup jaim, itu fakta sosial kita. Ya kan? Saritem ditutup, micet mana? Udahlah. Bener nggak? Ini fakta sosial kita, ini nggak pernah mau ngomong fakta sosial. Gubernur ini gubernur yang terbuka apa adanya sudah. Itu fakta sosial kita. Kita berhasil menutup saritem, tapi micet dan micet itu jauh lebih merugikan. Kenapa? Antara yang difoto dengan yang datang sering beda wajahnya. Lah saya tiap hari kan ngomong sama temen-temen yang tukang nyangkul, yang kulit, yang gojek, yang temen-temen saya, yang kan suka nah, orang tadi puting kenapa? Saya kan ngomong tiap hari sama mereka Pak. Saya tuh tiap hari ngomong sama masyarakat biasa aja di saung tuh, saung sawah saya tiap pagi. Naon goblok aing biak gope, cenah naon? Di foto mah halus Pak Gub. Pas datang ke hotel goreng gitu. Itu kehidupan kita Pak, bahwa kita ini sudahlah, kehidupan kita ini seperti ini. Nah, apa adanya. Jangan dibuat-buat seolah-olah Jawa Barat tuh sudah bersih banget gitu. Dari kemaksiatan dari mana? Saya ngomongin apa lagi? Pasti saya ngomongin melaksuk di mana gitu loh. Kalau melaksuk di mana? Nah, problemnya ini Pak, saya ini boleh cerita. Saya ini kemarin itu mau nanam Pak. Saya mau nanam suuk. Pak, nggak melak suuk kata saya teh. Selang dulu, jangan nanam padi lagi, nanti jenuh tanahnya. Kemudian si tukang saya itu yang tukang urus sayanya ngomong, nek dijual nah ke mana? Mending naik pare, ayo meuli, nah galungan 700 Pak, sekarang lagi mahal Pak, lagi cukup saya lagi panen. Kalau suuk Pak, nanti yang ngejualnya siapa? Yang belinya siapa? Nah jadi akses para petani jualnya kemana, itu tidak bisa. Akhirnya suuk itu rata-rata dikulup di bungkusan. Nah gini ngebungkusnya, sabungkus teh 2.000 perak gitu. Nah saya itu kan hafal, ini cara ngebungkus suuk. Suuk begini, suuk yang dijual oleh
di Kulup itu sebungkus 2.000 ditanggung atau didorong. Di sini satu bungkus ini jadi 200.000. Oh, kenapa? Karena Pak ini tepung naloba, sukna letik. Ini satu tukang makan, Pak. Ini kadang-kadang ini jujur aja supnya itu kan ininya tepung, ininya terigunya kan banyak nih dibulet gitu kan. Dibuka letik. Kadang supnya tidak yang bulat gitu kan. Sok buka wanita rohani. Nah gitu loh. Nah, saya katakan ngomong udah deh kan tanah PTPN yang perkebunan karet tuh banyak yang kosong. Saya tuh berencana hari ini untuk menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat. Itu mereka udahlah punya lahan garapan, digaji dikasih upah 50.000 sehari, tapi pohon yang ditanamannya hak mereka. Nanti itu teh yang kasus di Bandung saya lihat, saya prosesnya begitu. Semua nanti hutan-hutan yang gundul ini berencana mau ditanamin pohon, 1 orang 1 hektar per hari, upah menanam dan merawatnya 50.000. Tapi nanti pohon-pohonnya hak mereka. Nah ini yang akan dibuat. Nah ini kan di satu area. Nah setelah itu saya ngomong lagi, susunya dari mana? Ya Jawa Barat 30%. Kemudian dari tempat lain 70. Berarti saya bilang kalau ke depan nanti pabriknya di sini ditambah. Dan jujur aja, kenapa harus di Jawa Barat? Orang numulin lagi orang Jawa Barat kalau bana. Ini kan dikonsumsinya paling besar sama orang Jabar, Pak. 54 juta penduduk, ini pelanggan pabrik ini nih, konser musik nih, X Coklatos, pasti orang Jabar. 54 juta, Pak. Ini pasti orang Jabar. Nah makanya siklusnya harus ditambah. Saya nanti kalau memang berencana itu, Bapak selama ini langganan dari kelompok mana saja, nanti kita kumpul. Berarti kan produksinya harus ditambah, karena kurang modal. Nanti Bank Jabar harus menyiapkan kredit untuk usaha taninya. Nah itu cara nih, pemerintah kan tugasnya ngatur itu. Tugas pemerintah itu kan ngatur kayak gini. Nah mata saya ini selalu nggak pernah diem lihat kanan. Oh tuh bang ini apa? Bangunan di atas. Ya, Bupati bilang nggak usah lagi, bila perlu nanti tanah kosongnya tanamin pohon. Kan itu. Nah kemudian CSR-nya udah diarahin aja pada lingkungan. Dari sini nanam pohon di sana, nanam pohon di sana. Terus kemudian Bapak ngomong ketidaktahuan atau pengetahuan. Kan Sumedang itu pusat peradaban, karena pengetahuan itu di Sumedang. Pusatnya pengetahuan. Nah, bagaimana? Punten ya, kan saya udah ngomong, itu tukang tahu tidak di branding. Tugasin aja, nanti udah CSR-nya nggak usah kemana-manain. Kalau mampu 10 tukang tahu, 10 tukang tahu di branding, cara pembakarannya, cara menggorengnya, kemudian saumnya, yang jualannya. Coba Bapak ciptain brand ambasador tahu Sumedang. Naik kelas dong, brand ambasador. Nah kemudian nanti saya gimana Cak? Nanti kalau udah bersih Pak, hamparan udah bersih, yang pedagang tahunya di sebelah sana dirapihin. Pemprov siapa membangunkan Pak? Dirapihkan. Nanti penjual tahunya pakai kebaya, pakai sanggul, rapi, tertata, keren. Ini kan harus naik kelas Pak. Ini coklat Pak, coklato, cinta Laura, ya kan? Gubernurnya mencari cinta, mencari cinta, cinta pada rakyat, cinta pada sesama, cinta pada lingkungan, ya kan? Nah, jadi ini untuk itu ini menjadi harapan. Mudah-mudahan Sumedang tetap menjadi pusat kawasan industri. Seluruh kaum industri betah di sini, merasa terlayani, merasa terlindungi, dan punya pasar. Dari sisi manajemen juga tidak terlalu mahal biaya angkutnya, kalau jualnya masih di Jabar. Kan banyak kan Jabar, perlu 54 juta, yang lain berapa sih penduduknya? Dan orang Jabar tuh terkenal tukang jajan, udahlah, konsumtif. So, Pak, orang Jabar tuh konsumtif, makanya pedagang tuh paling lama di Jabar, karena dan makanan enak tuh di Jabar. Sudah cari bakso, cari di asalnya. Nggak ada yang bakso yang enak ya di Bandung, di Garut, di Sumedang, gitu loh. Jadi industri pusatnya di Jabar. Nah untuk itu mudah-mudahan perusahaan ini terus berkembang, Coklatos, dan kemudian mengambil segmen anak-anak muda.
Saya lihat dengan memadukan bahasa Itali sebagian diambil yang tos-tosnya gitu kan, dan bahasa Itali, kemudian bahasa Itali itu berasal dari bahasa Sunda juga Pak, atos, butos, bener kan, yatos, parantos, jadi itu bahasa terhalus Pak, gitu loh, bahasa terhalus, Itali Pak, gitu. Jadi tapi kalau Itali dicandaan orang Sunda bisa Italian. Italian, itu orang Sunda itu bisa. Jadi Sunda itu perpaduan peradaban Pak. Dengan Cina dekat Pak, orang Sunda Pak. Caang, berang, cangcang, hanaang itu loh. Orang Sunda. Orang Sunda mah kemana-mana asuh, makanya orang Sunda itu dengan siapapun bisa akrab, bisa dekat, dimanapun selalu diterima karena adaptif. Kelemahannya cuma satu, kadang-kadang kehilangan identitas dirinya, itu problem yang harus dibenahi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan perusahaan ini terus berkembang, menjadi kegemaran semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, dan bisa mendorong, menumbuh kembangkan seluruh industri pertanian yang ada di Jawa Barat. Dan terutama para penggemar coklatos, tetap sehat giginya dengan banyak menggosok gigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan. Bapak dan Ibu, kita akan menjadi saksi, ini dia grand launching dari Coklatos Exquest. Karena 5 sosok yang berada di atas panggung akan menekan tombol secara bersama-sama. Mohon izin Bapak dan juga Cinta Laura, nanti kita akan hitung setelah 1 baru ditekan ya Pak ya, supaya sama-sama. Bukan saya yang akan memandu, tapi saya akan undang Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk menghitung mundur. Bersiap Bapak dan Ibu? Kita akan mulai sama-sama dan inilah grand launching Coklatos Exquest. 3, 2, 1. Dan nanti juga bisa sama-sama dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Mangga Pak, berkenan? Kita akan persilakan Bapak dan Ibu. Ini dia penandatanganan prasasti Grand Launching Coklatos Exquest oleh Gubernur Jawa Barat.